Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita lagi dengan Bu Erna. Kita akan melanjutkan belajar kemarin, yaitu belajar beriman kepada takdir Allah. Nah, pastikan ya kalian hari ini semangat semuanya sudah mengawali hari ini dengan yang pertama Haji Morning, yang kedua sholat duha, dan yang ketiga tidak kalah penting, apa itu? Membantu ayah dan bunda. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, kalau sudah siap belajar hari ini, yuk kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak yang solih dan solihah, kemarin kita sudah belajar tentang takdir Allah, beriman kepada takdir Allah. Kita sudah belajar macam-macam takdir Allah ya. Ada dua kemarin ya. Apa? Qada dan qadar. Apa itu qada? Pengertiannya, qada adalah ketentuan Allah yang ditetapkan sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman sebelum terciptanya segala sesuatu. Dan yang kalian ingat dan kalian perlu diingat-ingat selalu, kalau qada itu adalah tidak bisa diubah dengan ikhtiar manusia. Ya tidak? Oke, ingat ya, qada tidak bisa diubah. Tetapi kalau qadar apa? Qadar itu adalah ketentuan Allah yang sudah ditetapkan tetapi bisa diubah dengan ikhtiar atau usaha manusia. Nah, masih ingat ya? Alhamdulillah. Ingat-ingat kalau qadar bisa diubah dengan ikhtiar manusia. Sudah siap untuk belajar melanjutkan kemarin? Oke, kalau sudah siap, yuk semuanya fokus ya. Anak-anak, beriman kepada qada dan qadar itu merupakan rukun iman yang keberapa? Pinter. Rukun iman yang keenam. Nah, kalau sudah merupakan rukun iman dan tercantum dalam rukun iman yang keenam, maka bagi manusia itu wajib percaya kepada qada dan qadar. Wajib. Kalau kita tidak percaya, maka keimanan kita diragukan, keislaman kita juga diragukan. Paham ya? Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, semua yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman sebelum terciptanya segala sesuatu. Segala sesuatu itu sudah tertulis di lauh mahfud. Apa itu lauh mahfud? Yaitu adalah tulisan yang terpelihara. Ingat-ingat ya, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan sejak zaman azali. Zaman sebelum terciptanya segala sesuatu dan sudah tertulis di lauh mahfud. Apa itu lauh mahfud? Tulisan yang terpelihara. Paham ya? Ya, kemudian semua yang terjadi dan akan terjadi di dunia ini sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Entah itu nabi, entah itu setan, ataupun makhluk yang lain tidak bisa melihatnya. Yang tahu hanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Ada jodoh, rezeki, mati. Nah, itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak bisa untuk mengetahuinya. Paham ya? Oke. Nah, anak-anakku, selanjutnya kita akan belajar yaitu beriman kepada takdir Allah.
Nah, kemarin takdir Allah itu ada dua, yaitu qada dan qadar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Apa itu takdir mu'allaq dan apa itu takdir mubrom? Siap ya? Oke. Mu'allaq itu artinya secara bahasa adalah sesuatu yang digantungkan, masih tergantung. Nah, jadi takdir mu'allaq itu apa? Nah, takdir mu'allaq itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bisa diubah manusia. Nah, kalau mu'allaq itu artinya sama dengan qadar, bisa diubah ya melalui usaha atau ikhtiar manusia. Paham? Mu'allaq itu sama dengan qadar, bisa diubah ketentuan Allah yang bisa diubah melalui ikhtiar manusia. Nah, Allah memberikan manusia untuk berperan, untuk berusaha. Nah, tentunya hasil akhirnya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya diberi peran untuk berusaha. Sebagaimana dalam firman Allah, surat apa ini anak-anak? Pintar. Ar-Ra'd ayat 11. Bunyinya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya apa? Sesungguhnya Allah itu akan mengubah keadaan diri kita atau suatu kaum sebelum, maaf ya, ulangi lagi, sesungguhnya Allah itu tidak akan atau akan mengubah suatu kaum atau diri kita, tapi kaum tersebut atau diri kita itu mengubah keadaan diri kita sendiri. Paham ya? Ulangi lagi, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Paham? Diri mereka harus berusaha berubah, maka Allah akan mengubahnya, mengijabainya. Paham ya? Oke, ingat-ingat takdir mu'allaq itu sama dengan qadar, bisa diubah ya. Tercantum dalam surat apa? Ar-Ra'd ayat 11. Nah, selanjutnya contoh. Kita akan belajar contoh takdir mu'allaq. Contoh yang pertama, kepandaian. Kalau kita ingin pandai, maka usahanya apa? Ya, rajin belajar, disiplin membagi waktu, maksimalkan belajarnya. Nah, itu syarat-syarat atau usaha-usaha untuk menjadi pandai. Paham ya? Jangan sampai kalau kalian pengen pandai, belajarnya biasa-biasa aja, disiplinnya juga biasa-biasa aja, ya, kepandaian kita tidak akan bertambah. Kalau pengen pandai, bertambah pandai, maka ya maksimalkan usahanya. Paham ya? Rajin belajar, berdoanya dimaksimalkan, disiplinnya dimaksimalkan, gitu. Nah, contoh yang kedua adalah kesehatan. Kalau kita pengen sehat, bagaimana usaha kita? Ya rajin berolahraga, menjaga kebersihan, makan makanan yang bergizi, dan tidak kalah penting ketika kita sakit juga harus berobat. Paham ya? Nah, yang ketiga, contoh yang ketiga adalah kekayaan atau kemakmuran. Bagaimana kalau caranya kita pengen kaya? Ya, giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, rajin menabung, dan tentunya menghemat. Paham ya? Kalau pengen kaya, belajarnya biasa-biasa aja, bekerjanya biasa-biasa aja, ya tidak akan kaya. Pengen kaya, bekerja semaksimal mungkin, kreatif semaksimal mungkin, rajin menabung, hemat, dan sebagainya. Pantang menyerah. Paham? Oke, lanjut kita akan belajar tentang iman kepada takdir mubrom. Nah, yang tadi mu'allaq itu sama dengan qadar, nah kalau mubrom itu sama dengan qada. Mubrom secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Jadi, takdir mubrom itu adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti ya berlaku pada manusia.
Dan ingat, manusia tidak bisa mengubahnya. Ingat, di sini kata kuncinya mubra, ram berarti ora bisa diubah. Paham ya? Mubram itu sama dengan qadha, tidak bisa diubah. Contohnya apa? Contohnya jenis kelamin manusia. Kita sudah ditakdirkan ketika lahir, jenis kelamin kita sudah dipastikan atau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paras manusia, mukanya bentuk-bentuknya juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian usia juga sudah ditentukan, kita tidak bisa menawar. Ya Allah, saya pengen usianya 100 tahun, tidak bisa. Ajal pun demikian. Mati, contoh hari ini kita sudah ditakdirkan atau dijadwalkan oleh Allah hari ini meninggal. Kita tidak bisa menawar, ya Allah besok, tidak bisa. Ya, kemudian yang terakhir kiamat. Kiamat pun juga demikian, sudah ditentukan, tidak bisa diajukan ataupun diundurkan tentang kejadian kiamat. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada yang tahu. Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain juga tidak tahu. Apalagi setan juga tidak tahu. Mbah Dukun tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang fungsi iman terhadap qada dan qadar. Nah, anak-anakku, apabila kita sudah beriman kepada qada dan qadar, maka sikap kita akan bisa terbentuk atau terlihat dengan yang Bu Guru sampaikan, yaitu diantaranya 5 poin ini. Hikmahnya, hikmah ketika kita sudah beriman kepada qada dan qadar, yang pertama, sikapnya kita akan berani pantang mundur dan tidak tunduk kepada kekuatan siapapun di dunia ini. Ingat, tidak tunduk kepada kekuatan siapapun di dunia ini. Yang dia tunduki, dia takuti hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kemudian yang kedua, orang tersebut akan terbebas dari penyakit tinggi hati. Apa itu tinggi hati? Tinggi hati itu adalah orangnya sombong. Sebab ia hanya mampu berusaha, dia sadar kalau manusia itu hanya mampu berusaha. Yang menentukan keberhasilan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orangnya sabar dan tidak putus asa. Yang keempat, tenang dalam mengarungi kehidupan, sebab segala sesuatu berjalan sesuai dengan takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, sementara manusia tidak mengetahui. Orangnya itu tenang dalam mengarungi kehidupan. Sudah segala sesuatunya ditakdirkan oleh Allah, manusia hanya berhak menjalani, berusaha dan berikhtiar. Paham ya? Dan yang terakhir adalah orangnya semangat dalam beramal, bekerja dan bertawakal. Ayo, apakah sikap kita sudah ada pada poin-poin tersebut? Nah, kalau belum, mari kita bersama-sama maksimalkan iman terhadap qada dan qadar sehingga terbentuk sikap-sikap kita sesuai dengan poin-poin yang Bu Erna sampaikan tadi. Manjada wajada. Oke, selamat mengerjakan ya. Tugasnya yaitu merangkum materi tentang iman kepada qada dan qadar Allah, yaitu takdir, mu'alaq dan mubram, dirangkum, dituliskan di buku Akidah Akhlak. Hasilnya kirimkan di buku, kirimkan di Google Classroom. Nah, kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah, Bu Erna pamit.